Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. The name of Allah, most gracious, most merciful. Sahabat, sudah berapa lama tertidur? Ayo bangun. Bangun. Sahabat yang sudah berumur 90, 100 tahun atau lebih, mungkin akan berkata, rasa-rasanya baru kemarin merasakan indahnya malam pertama setelah pernikahan. Itu yang bagi berumur 90, 100 tahun atau lebih. Sahabat yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, mungkin akan berkata lain. Rasa-rasanya baru kemarin, masih terngiang-ngiang di telinga. Tepuk tangan dan gemuruhnya suara saat-saat sahabat menapakkan kaki menaiki tangga podium saat akan diwisuda. Mungkin S1, S2, juga S3 dan seterusnya. Sahabat yang berumur 50 tahun, 60 tahun, sambil merenung mungkin dalam hati ia berkata, rasa-rasanya baru kemarin berganti pakaian, warna pakaian seperti di Indonesia contoh, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau elementary school, pakaiannya itu berwarna merah dan putih. Kemudian naik lagi ke jenjang berikutnya, madrasah tsaniyah atau sekolah menengah pertama, junior school. Naik lagi berikutnya, rasa-rasanya juga baru kemarin memakai pakaian yang berwarna abu-abu atau putih. Di Indonesia sekolahnya mungkin madrasah aliyah, sekolah menengah atas atau high school. Kembali rasa-rasanya, lagi-lagi rasanya, ya, rasanya. Sahabat, tadi ada kita sebut dengan warna hijau mungkin. Untuk madrasah tsaniyah atau madrasah aliyah yang khusus berbasis Islam, warna pakaiannya ada yang berwarna hijau. Sahabat, tahukah apa makna dari hijau? Untuk kalangan muslim, di dalam kitab Al-Ziqra dijelaskan, penghuni surga itu memakai sutra. Sutra itu sangat lembut dan halus jika disentuh. Warnanya hijau. Ada yang hijaunya agak tua, ada yang agak muda. Jika kita memandang pakaian berwarna hijau itu, tidaklah akan jenuh, tidaklah akan membosankan, menyejukkan mata. Itulah salah satu makna dari hijau. Tertulis juga di dalam surat Al-Kahf ayat 31. Bahkan ada lagi di surat-surat yang lainnya yang menjelaskan tentang warna hijau.
Sahabat, kita lupakan dulu itu sejenak. Mari kita melihat sudah berapa jumlah manusia yang hidup di bumi saat ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Berdasarkan yang dirilis oleh WHO tahun 2020, jumlah manusia saat ini 7,5 miliar. Subhanallah. Sahabat, putra Toboh Gadang, Ahmad Amril Amiruddin Kuala Al-Minang, menyatakan kepada seluruh manusia yang hidup saat ini yang berjumlah 7,5 miliar, baik yang hidup saat ini maupun yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan lagi. Apakah 100 tahun yang akan datang Allah hidupkan? 1000 tahun yang akan datang? Atau berjuta-juta tahun yang akan datang? Wallahu a'lam. Tema yang akan kita bahas kali ini, sahabat, dengarkan baik-baik. Hilangkan rasa amarah dan benci. Hilangkan rasa ragu, gundah gulana. Sahabat, tema kita yang sangat pokok adalah kita sudah tertidur. Sudah cukup lama, sahabat. Hampir lebih dan kurang 500 tahun. Hampir. Jika kita lihat berpatokan dari mana 500 tahun? Kita mengenal astronom dari Eropa Barat, Eropa Timur, atau bangsa Barat. Dia hidup pada tahun 1473 dan meninggal pada tahun 1543. Dia yang menyatakan bumi ini berputar. Allahu Akbar. Sungguh, inilah putra Toboh Gadang, Ahmad Amril Amiruddin Kuala Al-Minang, menyampaikan kepada kalian semua, bumi tidaklah berputar. Sahabat, yang kedua, matahari itu terbit dari dua timur dan tenggelam juga di dua barat. Inilah ayat-ayat Al-Zikra yang menjelaskan pada surat Ar-Rahman. Sahabat, surat Ar-Rahman adalah surat yang istimewa. Tidak ada duanya. Allah telah mengulang-ulang katanya. Kalimat yang sama, bait yang sama, kata yang sama, tidak ada yang berubah. Keistimewaannya ya Allah, ya Karim, sahabatku. Dengarkanlah ini baik-baik. Al-Zikra, Al-Jamil, Al-Quran, itulah penyebutannya. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Dari 30 juz terdiri dari 114 surat. Dari 114 surat terdiri dari 6.666 ayat. Kita rujuk kembali kepada 114 surat. Satu-satunya surat Ar-Rahman terdiri dari ayat 78 ayat. Allah mengulang kalimat yang sama di dalam Al-Quran itu sampai 31 kali. Sahabat sudah menebak ayat apa? Fabi'ayyi ala'i rabbi wa matukazziban. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat, nikmatku yang mana
yang engkau dustakan. Itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, apa dan kenapa saya menyebut surat Ar-Rahman itu sangat istimewa? Allah mengulang sampai 31 kali ayat yang sama. Sampai 31 kali ayat yang sama diulang-ulang. Kenapa tema kita kali ini saya sebut bumi tidaklah berputar? Ada di 9 surat Allah yang menyatakan seperti itu. Jika saya mulai dari surat Ar-Rahman, surat yang paling istimewa, surat yang paling Allah ulang-ulang kalimat yang sama. Asy-syamsu wal qamaru bi husbain. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita rujuk pada kalimat ini, pada ayat ini, asy-syamsu wal qamaru bi husbain, kita lihat pertama dari ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Artinya jelas, kata-kata beredar. Bumi itu memang bumi itu tidaklah berputar. Matahari dan bulan yang beredar. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Yang berbicara seperti itu siapa? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan langit-langit yang terdekat dengan hiasan bintang, bulan, matahari. Jika kita lari kepada kalimat asy-syamsu wal qamaru bihusbain, kita buka tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan matahari benar-benar berputar mengelilingi bumi. Jika di dalam kitab tafsir kita cari seperti itu, lalu kita bandingkan dengan kitab tafsir Al-Jalalain, artinya juga sama, maka tak salah. Dalam hal ini kita sampaikan, fa bi ayyi ala'i rabbi wa ma tukazziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Sungguh inilah kenapa saya menyapa sahabat semua dengan kalimat, sudah berapa lama tertidur? Ayo bangun, bangun. Jika kita runut kembali kepada astronom bangsa barat yang menyatakan, yang merubah semua apa yang disampaikan di dalam Al-Ziqra, Al-Jamil, Al-Quranul Karim, bumi tidaklah berputar, sahabat. Yang berputar itu adalah matahari dan bulan mengiringi, maka terjadilah siang dan malam. Belum lagi nanti jika kita cocokkan dengan ilmu teknologi. Ingat sahabat, astronom yang menyatakan dengan teori heliosentris itu pada tahun 1473 dan dia meninggal tahun 1543. Sahabat, ketika itu ia berbicara bumi berputar mengelilingi matahari. Tidak ada patokan lain untuk kita membantah. Sekarang teknologi sudah canggih, penemuan-penemuan baru sudah menjamur. Saya bawakan contoh salah satu, yaitu dengan penemuan pesawat terbang. Sahabat, tahukah tahun berapa pertama pesawat terbang, benda terbang, besi terbang? Mari di sini letak untuk kita bisa membantah teori heliosentris. Inilah putra tubuh gadang.
putra Indonesia Raya, yang menyatakan bumi tidaklah berputar, matahari dan bulanlah yang mengitari bumi, maka terjadilah siang dan malam. Malam tidak bisa mengejar siang, siang pun tidak bisa mengejar malam. Matahari tidak bisa mengejar bulan, dan bulan pun tidak bisa mengejar matahari. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Itulah kalimat, itulah ayat yang ada di dalam Al-Quran, sahabat. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Jamil, di dalam kitab Al-Zikr, ada 9 surat yang menyatakan bahwa bumi tidaklah berputar seperti yang disebutkan pada tahun 1473. Bahkan inilah makanya saya sebut, sudah berapa lama sahabat tertidur? Makanya saya bilang, ayo bangun, bangun. Kita akan jelaskan dengan teoritis, dengan kenyataan. Sahabat, tahun 1543 dia meninggal. Pesawat ilmu teknologi baru ditemukan pada tahun 1903. Tahun 1903. Andaikan benar bumi ini berputar, saya ambil contoh ini bumi. Saya ambil juga ini pesawat yang ditemukan pada tahun 1903. Sahabat, jika tahun 1473 dia lahir dan meninggal tahun 1543, pesawat baru ditemukan tahun 1903. 400 tahun lebih dan kurang baru ditemukan pesawat. Saya ambil contoh ini pesawat yang ditemukan. Andaikan benar bumi ini berputar, saya anggap ini Indonesia Raya, negara Indonesia Raya. Andaikan kita sandingkan, kita cocokkan dengan pengetahuan apa yang disampaikan dengan teori heliosentris, yaitu Nicolaus Copernicus. Bumi ini berputar. Contoh, saya anggap ini pesawat Qatar yang terbaik, penerbangan terbaik, penerbangan pesawat yang bagus dan canggih. Jika pesawat ini pergi meninggalkan Indonesia untuk menuju ke USA, United States American. Jika pesawat ini ketika tinggal landas, andaikan bumi ini berputar, sahabat, berdasarkan teori, bumi ini berputar kecepatannya berapa, sahabat? Teori yang menyatakan, ilmu pengetahuan dia yang menyatakan adalah 106.000 km per jam, bahkan sampai 108.000 km per jam. Begitu cepatnya, sehingga dengan segala macam teori dia nyatakan bumi ini berputar mengelilingi matahari. Saya ambil contoh, ini pesawat berangkat dari Indonesia menuju Amerika, United States American. Andaikan bumi ini berputar 100.000 km lebih per jam, ini pesawat hanya kecepatannya hanya 1.500 atau 1.700. Begitu dia tinggal landas, andaikan bumi ini berputar dengan kecepatan 100.000 lebih, lalu pesawat ini berangkat ke Amerika, dia tidak akan temukan Amerika. Sahabat, pesawat ini tidak akan menemukan. Karena pesawat kecepatan tidak seimbang dengan kecepatan lari bumi mengitari matahari 100.000 lebih, sahabat. Andaikan benar bumi ini berputar, begitu tinggal landas,
berarti pesawat tidak usah pergi kemana-mana. Cukup tinggal landas, tunggu, benar bumi ini berputar. Dan itu juga tidak akan mustahil. Sangat mustahil. Lalu pesawat yang hanya kecepatan 1000 km per jam, bumi berputar 100.000 km lebih per jam, pesawat nggak akan bisa mengejar bumi, sahabat. Lalu dinyatakan, sebagian orang akan menjawab, akan tetap bisa, karena begitu cepatnya bumi berputar, sehingga gaya gravitasi bumi dengan teori-teori ini itu, dia menyatakan tidak ada masalah. Itu adalah kekeliruan yang besar. Kekeliruan yang besar. Ini baru teori dengan kecepatan pesawat dengan kecepatan bumi. Belum lagi banyak teori yang saya temukan bahwa bumi ini tidaklah berputar, sahabat. Bumi tidaklah berputar. Yang berputar adalah matahari dan bulan yang mengelilingi bumi. Disitulah terjadi siang dan malam. Sahihnya apa? Al-Zikra, Al-Jamil, Al-Quranul Karim. Sahabat, subscribe, like, dan pencet loncengnya pelan-pelan. Ikuti dan tonton terus video ini di YouTube channel Amril Al-Minang Indonesia. Video-video berikutnya akan memberi wawasan yang lain, akan menyatakan dan dengan ini membantah teori Nikolaus Kopernikus bahwa bumi tidaklah berputar. Baru satu teori, penemuan pesawat tahun 1903. Teori beliau pada tahun 1543. Pesawat belum ditemukan, sahabat. Pesawat belum ditemukan saat itu. Jika sahabat bertanya kepada guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah akan mengatakan seperti ini. Bumi dengan kecepatan 100.000 km lebih per jam, sehingga pesawat secara otomatis jika bepergian meninggalkan bumi, berpindah ke pulau lain, ke daerah lain, terbawa dengan arus gaya gravitasi bumi. Sahabat, ini adalah kekeliruan yang besar. Kekeliruan yang besar, sahabat. Sungguh, baru satu teori yang saya sampaikan bahwa bumi tidaklah berputar. Jangan lupa subscribe untuk menunggu. 2 poin yang saya bahas di sini adalah yang tertera di dalam surat Ar-Rahman. Jika tadi saya sebutkan Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, itu ayat kelima. Kemudian ayat yang ke-17, Rabbul Masrikaini wa Rabbul Maghribaini, matahari terbit dari 2 timur dan tenggelam di 2 barat. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-17. Ayat ke-17 itu diapit dengan 2 kalimat yang sama. Fabi'ai ala'i rabbi wa matukazziban. Rabbul Masrikaini wa Rabbul Maghribaini. Fabi'ai ala'i rabbi wa matukazziban. Apa kata Allah? Nikmatku yang mana yang engkau dustakan? Allah lah yang memelihara 2 timur
Dan Allah pula yang memelihara dua barat, tempat tenggelamnya matahari. Teori ini akan saya sampaikan untuk video berikutnya. Maka jangan lupa subscribe, like, pelan-pelan pencet loncengnya. Ikuti terus channel Ambril Al-Minang Indonesia yang disingkat dengan IND. Jadikan sahabat, apa yang saya sampaikan ini renungan. Buang rasa amarah, buang rasa benci, buang rasa dengki. Jangan kalian bawakan rasa emosi, rasa amarah apa yang saya sampaikan. Apakah kalian muslim ataupun non-muslim? Mari duduk bersama berdiskusi. Betapa mulianya, berapa senangnya andaikan Bapak Gubernur saya ingin ikut datang ke studio ini untuk membahas ini. Atau juga Universitas Indonesia bagian astronomi dan antologinya. Silahkan, mari kita diskusikan dan saya akan akan saya jelaskan dan akan saya jabarkan seluas-luasnya apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di angkasa sana. Sahabat, jika ada yang ingin berdiskusi, silahkan datang ke studio ini. Mungkin dari kalangan akademis. Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, saya orang DKI. Monggo. Bienvenue, welcome. Selamat datang. Mungkin juga Bapak Gubernur daerah asal saya, Minangkabau. Tafadhol. Saya akan sampaikan. Bienvenue, asseyez-vous. Selamat datang. Silakan duduk bersama. Jangan lupa, buang rasa amarah, buang rasa dengki, apalagi mengecilkan. Ente siapa? Antum siapa? Kamu siapa? Kok berani-beraninya? Haza ana Ambril Ahmad, Amiruddin Kuala Al-Minang. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Semoga mendapat pencerahan. Semoga putra Indonesia membantah teori Nikolaus Kopernikus yang pertama dan diakui oleh dunia. Insya Allah, Allah yang akan mengawal kalimat ini. Allah telah jelaskan, inna nahnu nazzalna zikra. Akulah yang menurunkan ayat-ayat ini. Aku pula yang menjaganya. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Zikr. Lihat surat Al-Fatir ayat ke-9. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra. Datang dan kunjungilah saya dan undanglah, akan saya sampaikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.